Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua diberi rezeki dan kesehatan selalu. Luangkan waktu 8 menit saja untuk teman-teman tahu beberapa kejanggalan dari PSSI yang saat ini sangat ramai jadi perdebatan di media sosial. Bahkan, ada juga pemain yang ikut bersuara. Di sini juga kita akan membahas fakta sesungguhnya di balik kekalahan Indonesia atas Filipina di SEA Games 2025, serta peluang Indonesia untuk lolos semifinal yang ternyata sangat minim sekali. Pelatih Myanmar bahkan mengatakan hal mengejutkan jelang melawan skuad Indra Safri. Jadi tonton videonya hingga selesai ya, dan berikut adalah ulasannya. Pertama-tama kita langsung bahas saja beberapa kejanggalan dari PSSI yang saat ini menjadi perdebatan di media sosial. Bahkan pemain timnas yang terlibat dan beberapa jurnalis hingga pengamat senior ikut berbicara. Saat ini, pastinya kalian sudah merasa kenapa saat ini timnas Indonesia hampir di semua kelompok umur sangat kesulitan untuk menang. Padahal dulu saat era Shin Tae-yong, level Indonesia sudah berada di persaingan di wilayah Asia. Dulu saat menghadapi tim wilayah ASEAN, Indonesia sudah di atas angin. Akan tetapi, saat ini justru Indonesia seperti kembali ke setelan pabrik saat era-era kegelapan. Ya, ini memang fakta yang sangat pahit untuk kita semua. Semenjak timnas Indonesia ditinggal Shin Tae-yong, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengalahkan capaian dari Shin Tae-yong. Apakah kalian ingat, timnas U23 era Shin Tae-yong adalah semifinalis Piala Asia? Akan tetapi, setelah timnas U23 diambil alih pelatih Belanda, yaitu Gerald Vandenberg, timnas U23 sangat kesulitan mencetak gol dan bahkan tak mampu lolos fase grup kualifikasi Piala Asia U23. Dan sekarang, timnas U23 di SEA Games yang dinahkodai Indra Safri yang berisi pemain diaspora yang menjanjikan, sangat kesulitan mencetak gol, bahkan tak mampu mengalahkan Filipina. Taktik dan permainan tak berjalan dengan semestinya. Padahal saat era Shin Tae-yong, timnas U23 sangat mendominasi sekali, lolos Piala Asia jalur kualifikasi, mengalahkan Yordania, Australia, dan bahkan Korea Selatan dan tembus semifinal Piala Asia U23. Akan tetapi, setelah Shin Tae-yong dipecat oleh federasi, sampai saat ini kita bisa melihat timnas Indonesia sangat kesulitan untuk menang, bahkan untuk mencetak gol. Ya, sampai saat ini kita semua memang masih belum menemukan sosok pelatih yang bisa menyamai Shin Tae-yong. Maka tak heran, saat ini sosial media sedang panas. Para fans timnas bahkan mulai meneriakan lagi tagar Erick Thohir out. Salah satu ex-ko PSSI yaitu Arya Sinulinga pada podcastnya bersama Bung Harpa banyak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial yang membuat hari ini jagat sosial media penuh dengan berbagai pendapat. Pada podcast tersebut, Arya Sinulinga membenarkan isu ruang ganti saat Indonesia kalah dari China di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, yang mana Arya Sinulinga juga menyoroti tentang pergantian kapten dari Jay Itzes ke Asnawi. Video potongan pernyataan ex-ko PSSI Arya Sinulinga ini di-repost oleh Asnawi Mangkualam. Asnawi menulis kata-kata, apakah ini asal ngomong atau gimana? Dan meminta JJ untuk menjelaskan agar Arya Sinulinga mengerti. Kalau nggak ada masalah ruang ganti, pasti kita nggak segitu komposisinya lawan Cina. Benar ya? Nggak mungkin Jay Itzes diganti dari kapten. Selain pernyataan tersebut, Arya Sinulinga juga mengatakan bahwa dulu saat Shin Tae-yong dipecat, dirinya dan Erick Thohir adalah orang terakhir yang tak ingin Shin Tae-yong dipecat. Ya, tentunya para fans timnas merasa pernyataan ini sangat janggal, mengingat jauh-jauh hari dari akhir November 2024, Erick Thohir bahkan sudah mencari sosok pengganti Shin Tae-yong. Bahkan waktu itu Erick Thohir menginterview Patrick Kluivert saat hari Natal. Maka aneh rasanya jika Arya Sinulinga mengatakan bahwa dirinya dan Erick Thohir adalah sosok yang paling terakhir menyetujui Shin Tae-yong dipecat. Karena di sisi lain, baru-baru ini Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa hampir jajaran Exco saat ini tak sejalan dengan Erick Thohir, yang mana para Exco masih banyak yang mengharapkan Shin Tae-yong kembali, dan sedangkan Erick Thohir ingin kita semua move on dari Shin Tae-yong. Ya, sampai hari ini sosial media semakin panas, tak sedikit banyak orang yang ingin PSSI dirombak total. Jadi, gimana penilaian kalian soal kisruh ini? Beri komentar di bawah ya, untuk saling tukar pendapat. Selanjutnya, peluang Indonesia lolos fase grup. Hari ini timnas U22 sudah menggelar latihan H-1 jelang menghadapi Myanmar Jumat malam nanti. Uang mana latihan hari ini terlihat cukup serius dibanding biasanya. Oke, kucing. Ini sama. Kucing, yuk. Oke, total mobility. Masukin tangannya, yuk. Kepalanya tempel 5 terus lihat ke atas. Good. Oke. Yuk, taruh, nengok. Good. Bagus, yes.
Ya. Ya, setelah mengalami kekalahan yang begitu pahit dari Filipina, yang membuat seluruh pihak termasuk manajer timnas dan para pemain terlihat lesu, kini timnas asuhan Indra Safri harus menuntaskan laga melawan Myanmar dengan semaksimal mungkin. Karena laga penentuan melawan Myanmar, skuad U22 diwajibkan menang dengan selisih gol minimal 4 atau 5-0 jika ingin bersaing sebagai runner-up terbaik. Dengan menang dengan skor yang besar, timnas U22 bisa mempunyai peluang untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Peluang Indonesia semakin besar karena sore tadi Malaysia kalah dari Vietnam, sehingga peluang Indonesia berebut posisi 2 terbaik semakin terbuka lebar. Akan tetapi pelatih Myanmar menyebut kini timnya saat ini sangat percaya diri bisa mengalahkan Indonesia. Pelatih Myanmar mengatakan, memang sangat mengejutkan Indonesia bisa kalah melawan Filipina. Saya awalnya berpikir Indonesia adalah lawan yang paling berat. Dulu saat melawan Indonesia, kita hanya berpikir bagaimana caranya agar tidak kalah telak. Akan tetapi setelah melihat permainan Indonesia versus Filipina kemarin, saya rasa Indonesia berbeda dari beberapa tahun terakhir. Saat ini saya dan tim yakin bisa bersaing ketat untuk memenangkan pertandingan, ujar pelatih Myanmar dilansir dari media lokal Indonesia. Kekalahan dari Filipina bukan sekedar kekalahan, ini adalah pukulan telak yang mengejutkan seluruh bangsa. Setelah persiapan yang digadang-gadang sebagai yang terhebat dalam sejarah, dengan segala sumber daya dikerahkan termasuk hadirnya pemain diaspora, timnas Indonesia U23 justru tumbang di tangan Filipina di SEA Games 2025. Kita masih ingat, November 2025, PSSI mengambil langkah berani dan kontroversial untuk meliburkan kompetisi liga domestik. Semua itu untuk satu tujuan, memusatkan perhatian, memberikan waktu terbaik, dan memastikan tim Indra Safri dalam kondisi puncak. Bahkan pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Max sampai tak pulang ke klubnya sejak November lalu saat melawan Mali. Semua itu demi persiapan emas SEA Games. Publik berharap dengan persiapan seintens itu, medali emas bukan lagi impian, tapi kewajiban. Tapi nyatanya, realita berkata lain. Rekor selama 48 tahun belum pernah terkalahkan saat melawan Filipina di SEA Games, justru kini pecah begitu saja. Dan kemudian datanglah pernyataan yang justru menuai badai lebih besar daripada kekalahan itu sendiri. Indra Safri, sang pelatih dalam konferensi pers pasca kalah, justru melemparkan tuduhan ke arah anak asuhnya sendiri. Kita sudah punya taktik yang matang, tapi di lapangan beberapa pemain tidak mengikuti instruksi seperti yang sudah diterapkan saat latihan. Mereka bermain individual, tidak disiplin menjalankan skema yang sudah kita latih berbulan-bulan. Saat melawan Myanmar nanti, saya sudah menyiapkan game plan terbaik untuk bisa menang, ujar Indra Safri. Pernyataan itu bagai bom waktu. Media sosial langsung terbakar. Banyak jurnalis hingga pengamat senior menilai bahkan pernyataan Indra Safri sangat aneh. Karena setelah melihat gaya permainan skuad Indra Safri saat kalah melawan Filipina, semua pihak mengatakan skuad tersebut seperti tak pernah melakukan latihan. Yang lebih penting dari semua itu, menurut para supporter timnas di sosial media, adalah akuntabilitas. Menurut fans, menyalahkan pemain di depan publik mungkin melukai moral dan kepercayaan. Evaluasi total diperlukan, mulai dari pelatih, para pemain, hingga kebijakan PSSI. Bahkan manajer timnas Indonesia yaitu Pak Sumarji mengaku sangat menyesal tak meniru gaya Shin Taeyong. Pak Sumarji yang sudah menemani timnas hampir 5 tahun, tentunya tahu betul beragam situasi saat timnas berjaya ataupun terpuruk. Setelah mengamun usai kalah dari Filipina, Pak Sumarji mengatakan bahwa dirinya menyesal tak keras memotivasi para pemain seperti Shin Taeyong dulu. Pak Sumarji bahkan mempersilahkan kita semua untuk mengkritik sekeras-kerasnya timnas U22 asuhan Indra Safri. Karena kekalahan melawan Filipina adalah kekalahan yang tak terduga, yang bahkan membuat peluang Indonesia lolos sangat kecil. Ya, itulah kabar terbaru Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tak ketinggalan update valid seputar Timnas Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.